Setelah hilang kontak sejak Rabu 21 April 2021, KRI Nanggala 402 kemudian dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021. Kapal selam TNI Angkatan Laut tersebut terdeteksi pada kedalaman 850 meter akibat adanya retakan besar. Terkait kondisi ini, kemudian bagaimana sebenarnya kondisi kedalaman laut 850 meter tersebut? Dikutip dari Kompas.com dari Ocean Find Your Blue, mulai dari kedalaman 200 meter, maka semua cahaya mulai hilang atau suhu akan turun drastis. Begitupun dengan kedalaman di atas 200 meter yang kemungkinan hanya ada cahaya berasal dari bakteri dan juga hewan yang menghasilkan cahaya. Berdasarkan pemberitaan Our Planet, pada kedalaman 700 meter akan hidup hewan coelacanth atau yang kerap dijuluki fosil hidup. Kemudian pada kedalaman 800 meter hidup gurita Pasifik raksasa atau ikan bertulang terpanjang di bumi yakni 3 hingga 11 meter. Selain itu berdasarkan pemberitaan Smith Ocean Institute pada kedalaman 850 meter, kondisi air sangat berbeda dengan kedalaman 1 hingga 10 meter. Tekanan hidrostatis air di kedalaman 850 meter yakni sebesar 85 atmosfer. Sementara manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3-4 atmosfer saja. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa awak kapal selam KRI Nanggala 402 tidak dapat begitu saja keluar dari kapal selam. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono mengatakan ada bukti otentik bahwa KRI Nanggala 402 tenggelam. Bukti tersebut berdasarkan adanya alas yang biasa dipakai sholat awak kapal, kemudian busa penahan panas dan juga komponen peluru tabung torpedo yang ditemukan. Yudo lantas menegaskan ada dugaan kapal selam tenggelam karena adanya retakan besar dan bukan ledakan. Retakan terjadi secara bertahap di setiap tingkat kedalaman, mulai dari kedalaman 300 meter hingga 500 meter. Retakan besar itu pula yang disebutnya membuat sejumlah barang yang ada di dalam kapal keluar ke permukaan. Saat ini tim mendeteksi keberadaan KRI Nanggala 402 berada di kedalaman 850 meter. Dalam keadaan itulah ia mengungkapkan bahwa kru kapal pasti mendapatkan kesulitan dan juga resiko tinggi. Apakah masuk dalam air? Ya kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ karena di dalam kapal selam kan juga ada sekat-sekatnya untuk itu. Apabila itu ditutup itu bisa air tidak masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi di dalam ruangan-ruangan ini kan dibagi per kompartemen, ya dibagi per kompartemen. Apabila keretakannya mungkin di depan, kemudian anggota sempat menutup, ya mungkin ada kemungkinan tidak kemasukan air di situ. Jadi di kapal itu baik kapal atas air maupun kapal selam ada kompartemen-kompartemen yang bisa ditutup dengan yang pintu kedap yang diputar. Kemudian yang disampaikan tadi terjadi serpian, ledakan atau keretakan, jadi bukan ledakan. Kalau ledakan pasti sudah hampir semuanya. Nah ini karena retakan jadi secara bertahap di bagian tertentu saat dia mulai turun ini pasti terjadi fase-fase mulai dari kedalaman 300, 400, 500 ini ada fase-fase keretakan. Karena kalau ledakan pasti ini akan terdengar. Di sonar pasti terdengar kalau ledakan, jadi bukan ledakan, jadi lebih pada keretakan. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!